Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya di seri Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pentingnya pustaka atau belajar dari literatur kalau kita ingin belajar atau tahu terkait herbal. Jadi herbal ini cenderung merupakan pengetahuan yang dinamis. Jadi selalu ada penelitian-penelitian baru atau temuan-temuan baru dari Indonesia maupun dari seluruh dunia terkait herbal. Jadi kita harus sering update ilmu, bisa dari membaca sendiri, penelusuran sendiri, atau melalui komunitas tertentu yang sering sharing-sharing informasi seperti itu atau melalui webinar-webinar, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Nah, kalau belum ada komunitas ataupun belum tahu terkait informasi webinar, kita bisa belajar sendiri, penelusuran literatur sendiri via internet gitu atau via buku. Nah, berikut saya tunjukkan, mungkin tidak terlihat. Nah, ini beberapa buku. Jadi ada buku fitoterapi herbal terapan dan juga, nah, kemudian ini ini mungkin tidak terlihat. Ini buku herbal terkait ramuan Bali. Jadi saya punya koleksi buku herbal, punya perpustakaan kecil terkait herbal. Namun saya tahu juga bahwa buku itu ada eh, tanggal eh, tanggal disusunnya seperti itu. Jadi bayangkan kalau buku ada tahun terbitnya, misalkan tahun 2025, berarti ada kemungkinan buku itu disusun dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Kalau penerbitannya cepat, editingnya cepat, mungkin sekitar 3 bulan atau bahkan lebih. Jadi penulis juga butuh waktu dalam menyusun buku, bisa berbulan-bulan atau dalam hitungan tahun. Nah, dalam penyusunan, penulis juga akan kilas balik ke belakang menggunakan beberapa pustaka beberapa tahun sebelumnya. Tapi alangkah baiknya seorang penulis menggunakan pustaka terbaru. Jadi 3 sampai 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan buku yang kita baca misalkan tahun 2025 itu disusun dari pustaka yang kemungkinan dari tahun 2020 gitu, bisa kita anggap seperti itu. Nah, dari rentang tahun itu, sekitar 5 tahun itu, sangat mungkin adanya perubahan dinamika keilmuan seperti itu di bidang herbal khususnya. Sehingga selain kita membaca buku, kita juga perlu dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan dalam penelusuran pustaka. Mungkin ini akan kita bahas di video yang lain, pada kesempatan yang lain. Jadi, yang ingin saya tekankan bahwa herbal itu pengetahuan yang dinamis. Jadi, kita harus sering update ilmu, bisa dari buku atau sharing komunitas herbal, atau dari webinar-webinar yang sudah sering diselenggarakan, ada yang gratis atau berbayar, ataupun dari eh, e-book, itu bisa. E-book itu semacam buku elektronik yang banyak di-share di internet, bisa kita download gratis, ataupun versi berbayar. Nah, beberapa lembaga eh, pemerintah ataupun swasta itu juga sudah berupaya mengedukasi masyarakat secara khusus maupun secara umum gitu ya terkait herbal. Jadi seperti Badan Besar Obatan Makanan, eh, kemudian ada Kemenkes dan beberapa komunitas atau lembaga lain juga sudah mengeluarkan beberapa pustaka seperti itu yang kita akan bahas satu persatu pada series Explore Herbal berikutnya. Nah, itu yang bisa saya eh,
sampaikan sedikit pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada series Explore Herbal berikutnya untuk membahas pustaka apa yang bisa kita baca atau tempat kita mencari informasi terkait herbal. Sampai jumpa di video berikutnya.